Rumah ini ketika kita masuk ke dalam tuh luas banget, seolah-olah melebihi luas lahannya itu sendiri. Lahannya sih emang nggak terlalu kecil, tapi juga nggak terlalu besar, 200 meter persegi. Tapi desain di dalamnya benar-benar unik, dan kita langsung bahas aja sama arsiteknya dari Perupa Ruang. Oke, sekarang kita sudah sama Mas Yosua. Gimana kabarnya, Mas? Ya, baik, Mas. Mas boleh memperkenalkan diri dulu, Mas, ke teman-teman, Mas? Ya, salam kenal. Saya Yosua Kuncoro dari Perupa Ruang. Oke, dan kita akan membahas nih ya, Mas, rumah karya dari Perupa Ruang. Ada nama rumahnya kah, Mas, ini, Mas? Kita namainnya sih Halcyon House sih, dari nama ownernya juga. Oh, oke. Nah, sebelum kita bahas desainnya, boleh tahu dulu nggak, Mas? Ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Luas tanahnya sendiri itu di 200 meter persegi, itu ukurannya 10 kali 20 ke belakang. Bangunannya itu 260 sih, 2 lantai. Oh, oke. Oh, ini 2 lantai ya? Iya, ini 2 lantai plus ada mezanin di atas. Oh, makanya sekilas dari luar juga rumahnya bener-bener terkesan tinggi sekali ya, Mas ya? Iya, karena kita ada ceiling tinggi juga sih. Oke, nah ini kalau dari depan, emang ini kalau ku bilang agak kompleks ya bentukan rumahnya ya, karena di bagian atas ada atap pelananya yang kayak segitiga gitu. Boleh diceritain nggak, Mas? Terus kemudian di situ kan ada yang kayak lepas aja gitu atapnya. Kalau secara visual sih kita ambilnya kontemporer tropis ya. Jadi kita taruh atap segitiga, terus di bidang polosnya ini kita bikin tekukan-tekukan juga. Jadi mengikuti segitiga atap, di dinding juga sebagian ada ditekuk, terus di pagar juga kita tekuk. Jadi kesannya sebenarnya simple, cuman masih satu bahasa lah ya. Iya, cuman emang karena banyak tekukan-tekukan itu yang bikin kayak, wih, ini punya ciri khas tersendiri gitu ya, Mas. Jadi ciri khasnya juga sih. Nah, terus di sebelah tuh kita kasih atap kosong tuh supaya di kanannya itu ada taman sih. Sekaligus untuk air hujan bisa ke tamannya. Cuman tetap ada besiannya ya, Mas ya? Iya, besian dari rangka atapnya kita terusin sih. Cuman kita nggak kasih penutup aja di situ. Oke, biar kayak desainnya menyatu walaupun dibikin terbuka gitu ya, Mas? Betul, kesannya tetap satu atap. Oke. Nah, terus kemudian kalau aku lihat lagi, Mas, ini kan di bagian lantai 2-nya ada satu balkon berarti ya dia? Iya, betul. Balkon yang cukup besar dengan jendela yang cukup besar juga ya? Mungkin balik lagi ke request klien ya, karena pas waktu perencanaan itu klien pengen ada ruang yang bisa duduk-duduk, terus bisa ngopi atau bisa ngeteh gitu sambil lihat view. Nah, kebetulan karena posisi tanah itu di seberangnya ada taman, jadi kita bikin ada balkon panjang sih di atas. Oh, oke. Terus kita kasih railingnya kaca juga supaya kesannya lebih halus sih, lebih transparan lah. Nggak tertutup gitu ya? Tertutup, ya. Karena berarti kan tadi udah bilang, Mas Yusuf bilang karena depannya ada taman. Berarti setiap mau membuat sebuah desain dari rumah, pasti harus melihat lokasi lahannya dulu, memperhitungkan semua yang ada di sekelilingnya ya, Mas ya? Betul, kita pasti analisa dulu sih di depan site ada apa, belakang site ada apa. Hadapnya kemana gitu. Betul. Ya? Ini hadap kemana, Mas? Ini kita hadap ke barat daya sih. Oh, ke barat daya. Nah, terus kalau aku lihat juga di lantai 2 ada satu seolah-olah masa bangunan yang nggak nempel dengan atap ya, Mas ya? Kotak, tapi ada dibikin kemiringannya gitu. Kenapa tuh, Mas? Jadi itu kalau di situ bahasa di bangunan ini kan ada atap tropisnya segitiga dan sebelahnya ada dak beton. Nah, sini tuh dak beton tuh fungsinya ada ruang kamar di situ, dan ruang kamar ini sendiri kita kasih jendela, jadi situ kesannya kayak ada masa bangunan tapi secara atap masih ada overlapnya sih di atasnya. Oke, nah ini ketika udah sampai bawah kita kan nggak bisa langsung melihat ke dalam karena ternyata ada satu pagar yang ternyata lumayan tinggi juga. Ini kalau ini pakai apa nih, Mas, yang bagian sebelah sini ya? Kalau ini sih kita pakai baja galvanis ya di sini. Terus pakai kisi-kisi perforated. Ya. Tapi dibikin menyatu ya, Mas, sama desain si pagarnya sini ya. Ini menarik nih, kok ada yang tadi dibilang di awal ada patahan-patahannya gitu ya, Mas, belokan-belokan ke dalam dan ada celahnya ya? Iya, kita bikinnya supaya nggak terlalu solid juga sih di sini, Mas. Jadi kita kasih ada celah-celah supaya ada view dari luar dan dalam sih. Oh, oke, walaupun nggak bisa kelihatan full gitu ya? Tapi celahnya kita bikin kecil juga supaya mungkin orang nggak bisa lewat atau nggak cukup sih. Nah, tapi ada satu yang menarik, Mas. Ini kalau aku liatin semua,
Off screen tadi kita kan juga udah masuk ke dalam ya Mas ya. Iya. Emang semuanya lebih apa ya? Materialnya kayak lebih diekspos gitu ya. Makanya kayak ini kan udah warnanya udah sambil kecampur air hujan gitu ya. Udah agak menghitam atau gimana konsepnya Mas? Konsepnya sebenarnya kita lebih ke tropis kontemporer. Nah, di mana tropisnya itu kita pakai material-material yang natural sih sebutannya ya. Kayak mungkin warna abu, warna batu kan, warna kayu, terus warna putih itu. Nah, kita kombinasi di tiga itu sih, abu, putih, dan kayu. Jadi kayak gini kita warnanya tetap abu muda, cuman dengan ditambah umur gini jadi kesannya lebih menarik lah ya. Lebih alami juga sih di sini. Oke, ada lagi mungkin Mas sebelum kita masuk ke dalam yang mau diceritain dari fasadnya. Mungkin kalau di sini kita pakai semua jenis lampunya nanti kalau foto malamnya ya. Semuanya kita kalau bisa pakai lampu indirect seperti di pagar, di atap juga ada lampu LED strip ke uplight kesannya supaya lebih tenang, lebih hangat sih di sini. Oke, menarik. Ada lagi atau kita masuk aja Mas? Boleh, masuk aja. Ayo, mari kita masuk. Ya. Wih. Ini langsung kita ketemu sama satu area carport ya Mas ya? Iya, betul. Ini untuk carport dari ownernya sih. Oke, dan untuk material carportnya ya udah pakai Batu granit sih ya. Oke, Granit tile. granite tile yang warnanya juga sama abu-abu. Iya. Jadi satu kesatuan desain semua ya Mas? Betul, pakai warna alami juga sih di sini. Oke, ini bagian sini ada yang menarik cuma satu-satu ya teman-teman. Sini ada bukaan juga ternyata Mas. Ini yang tadi Mas Yusuf bilang untuk taman ya? Iya, betul. Di sini jadi kita kasih taman supaya bukan ada kamar mandi di belakangnya. Jadi semua ruangan kita kasih ada openingan sih. Oke. Dengan taman. Terus ternyata ada satu yang menarik, ini tuh extension dari lantai 2 berarti ya Mas ya? Iya, betul. Ini tuh tadi yang saya jelaskan kan ada balkonnya. Nah, balkonnya jadi sebagai overstack atap sih di sini. Supaya nggak tampias juga sih dari balkonnya. Oke, dan ini pakai apa sih Mas? Ini ya PVC ya? Semacam WPC ya di Oke, pakai PVC. Oke, dan itu ya seperti yang Mas Yusuf bilang, elemen kayunya ada ya di sini ya. Betul. Oke, terus ini kita menuju area masuknya ya Mas ya. Cuman ini salah fokus aku, ternyata area tamannya masih benar-benar luas ya. Termasuk request klien kah Mas? Sebenarnya kalau ini kita ngikutin dari peraturan IMB-nya aja sih kan di depan perlu ada 5 meter. Nah, kita kasih space 5 meter tapi depannya juga tetap kasih garden supaya kebetulan di sebelahnya ada ruang kerja pemilik. Nah, di situ dia bisa lihat taman sambil kerja sambil lihat taman. Wih, asik sih itu pasti. Iya. Nah, Mas, sebelum kita bahas bagian sininya, ini ternyata ada batuan sama pasir. Apa nih Mas fungsinya Mas? Karena ini area teras yang masih agak kena tampias hujan sedikit, kita kasih ada kerikil sih supaya fungsinya nggak hujan nggak terlalu nyiprat lah. Oke. Ini terus plus kita kasih ini sebenarnya abu gosok sih. Oh, abu gosok. Abu gosok karena di sini beberapa kali banyak serangga-serangga liar gitu yang sering nempel di sini, jadi kita kasih abu gosok. Jadi dia menghindari dia nggak masuk ke dalam rumah gitu ya? Betul, jadi lebih privacy sih di sini. Oke. Nah, terus ini yang di belakang kita, ini ada satu pintu yang gede banget Mas, masif. Gimana Mas ceritanya Mas? Iya, ini jadi memang waktu kita perencanaan tadi awalnya kita pengen bikin 2 pintu swing ya. Oh, kayak gini. Cuman ternyata setelah kita lihat-lihat kayaknya lucu juga sih dibikin satu full gede. Plus pas dibuka tuh jadi kesannya lebih adem, udara bisa masuk. Oke. Nah, oh iya ya. cuman di sini kita pakai Ansel pivot ya. Iya. Oh, ada ganjelannya? Ya, ada ganjelannya. Oh, jadi bener-bener ketika dibuka, ya kalau 2 pintu kan kayak agak terbatas ya. Ketika satu gini dengan Ansel pivot, jadi kayak lebih langsung kelihatan dalam. Jadi kesannya lebih enak lah ya. Ini termasuk salah satu pertimbangan desainnya dari Mas Yusuf kah? Atau klien yang request kayaknya gue nggak mau nih pintu 2 gitu, atau gimana? Salah satunya kita diskusi waktu itu memang keinginan dari kedua belah pihak sih, dari owner juga pengen, dari kita juga kita ngusulin, terus oh ya nih lucu juga gitu, boleh deh diterapin di sini gitu. Keren. Wih, iya, tadi lupa belum nanya kita berapa lebar pintu dan tingginya Mas? Untuk lebar pintunya sendiri ini di kisaran sekitar 2,2 lah ya, 2,2 meter.
tingginya itu di sekitar 3 meter sih. Oke, dan nanti teman-teman akan melihat ketika masuk ke dalam rumahnya, semua floor to floor-nya tuh benar-benar tinggi banget ya Mas ya, Iya. memberikan kesan luas. Dan akan dibahas selanjutnya sama Miftah. Oke. Oke, sekarang kita bahas dalam rumahnya ya Mas. Ya. Nah, di lantai 1 ini berarti ada apa aja nih Mas? Nah, kalau di lantai 1 ini kita fokusinnya ke ruang living, dining, dan kitchen-nya sih. Oke. Jadi konsepnya kita bikin open space di area living, dining, kitchen. Terus di sebelah kiri di sini ada ruang kerja personal dari pemilik rumahnya juga sih. Oke, nah ini cukup menarik nih menurutku. Biasanya ruang kerja tuh jarang banget. Begitu masuk langsung ruang kerja. Dan ini penempatannya juga cukup unik ya, karena kita harus turun dulu berapa level lantainya ya Mas. Iya. Kita boleh lihat nggak? Boleh. Ke dalam. Silahkan. Boleh tahu nggak Mas, alasannya apa sih kok ruang kerja ditaruh di depan gitu? Dan seperti ini desainnya. Nah, jadi kalau di sini karena owner pengen kerjanya sambil liatin rumah juga sih, maksudnya ada tamu yang datang atau enggak. Jadi dia taruh sengaja di area depan. Dia pengen dapat view, ada taman, kita juga bisa kasih ke taman depan. Ada bukaan gede di sini. Dan kenapa kita bikin ada levelnya lebih turun di sini juga biar kesannya lebih privacy sih. Mungkin karena perbedaan ruang kan jadi lebih berasa space sendiri ya di sini. Soalnya emang pas berasa masuk ke sini tuh berasa emang beda ya Mas. Walaupun mungkin ini kan kacanya gede-gede ya, kelihatan juga dari luar, tapi kelihatan emang kepisah banget gitu ruangan ini. Bener-bener view-nya dapat ya, langsung taman ya. Iya, sebenarnya ini jendela bisa dibuka sih kalau Full ya, jadi bisa dibuka semua ya. Iya, view taman semua. Oke, sekarang kita lanjut ke sini ya Mas. Ini living dining kitchen. Betul. Dan pas masuk ke area sini, kalau tadi ruang kerja kan terasa lebih privacy, lebih tertutup gitu ya. Kalau ini terasa lebih luas banget. Iya. Untuk konsepnya seperti apa Mas? Jadi sedikit cerita juga di sini, kita perencanaannya pas waktu itu lagi masa pandemi ya, COVID. Nah, pas pandemi itu kan kita juga pelajarin tuh gimana prinsip rumah-rumah sehat. Iya. Yang pertama misalnya ada bukaan ke arah timur, terus ada cross ventilation, sirkulasi udara. Nah, di sini tuh kita coba terapin semua sih. Jadi kalau di sini kenapa kita bikin ada jendela besar, terus ada jendela besar di atasnya lagi. Terus semuanya pintunya sliding itu supaya cahaya timurnya juga bisa masuk dan udaranya juga bisa ngalir sih. Jadi kalau berasa kan di sini lebih adem ya. Benar-benar, aku baru mau bilang di sini berasa kayak ada angin yang lewat-lewat gitu loh, numpang lewat. Nah tapi kalau sampai di dalam pun emang aku lihat semua warnanya tetap konsisten ya. Maksudnya semua di sini aku lihat cuma ada warna coklat, abu, putih. Betul. Emang pilihannya hanya itu Mas warnanya. Iya, jadi memang kita konsepnya tetap di satu bahasanya itu di warna natural itu sih. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita geser dikit ke sini, emang kelihatan ceilingnya bener-bener tinggi banget ya Mas, sampai atas itu, sampai ujung atas itu berapa meter tuh Mas? Kalau di sini kita floor to floor-nya per lantai 4 meter. 4 meter ya? Sampai ke atasnya lagi tuh sekitar 3 meter, jadi total mungkin 11 meter ya. Selain emang ada void yang tinggi banget, di sini emang ya open space aja semua, Iya, nggak ada konsepnya. sekatnya sama sekali ya. Betul sih. Jadi emang karena COVID juga ya Mas, pas COVID juga itu tadi ya? Plus juga kadang di sini ada keluarga besar ngumpul, jadi pengennya bisa ngumpul semua lah. Iya. Nah terus kalau ke sini udah kelihatan ada kolam renangnya. Nah kalau kolam renang ini emang udah ada dari awal atau emang tambahan di tengah-tengah? Iya, jadi dari awal request klien juga dia pengen ada satu kolam renang sih di rumah ini. Oh. Nah, dia request kurang lebih ukurannya 3x6. Di sini kita kasih 3x7 sih. Jadi secara as to as dinding tuh 3x7 meter. Kedalamannya di sekitar 1,2 meter sih standar ya untuk pool. Terus kenapa kita kasih posisinya di belakang rumah ini juga itu ada alasannya tersendiri sih. Jadi sebagai ruangan yang bersebelahan sama ruang kolam renang itu kita pengen ada udara juga. Jadi ini juga kesannya setback lah. Nggak nempel langsung ke dinding belakang, tapi ada udara supaya bisa masuk, cahaya juga bisa masuk sih di sini. Iya. Tapi emang nggak ada kayak dikasih tanaman gitu, emang konsepnya clean aja gitu ya Mas? Iya, dia pengennya tetap clean dan minimalis ya di sini. Seru banget kayaknya nih renang di sini. Pengen ini kayak seger. Oke. Nah terus kalau misalnya di sini nih kita ke livingnya dulu mungkin ya. Iya. Kalau living roomnya ini apakah ada cerita khusus Mas dalam mendesainnya seperti apa?
ruang living dia pengennya lebih intimate ya. Jadi di sini tuh nggak dapat void, di sini dia dapat ada plafon di ketinggian sekitar 3,6 meter. Di sini cuman dia pengennya tetap ada view keluar sih. Jadi setiap ruangan di dining, di living itu kita kasih openingan jendela besar-besar sih di sini. Betul. Dimana semua jendelanya bisa kita buka pas kalau mau lagi langsung dapat udara gitu bisa dibuka sih. Tapi emang asik banget ya di sini ya. Kalau misalnya kumpul bareng keluarga gitu, semuanya ada yang sambil renang juga, bisa sambil ngobrol. Iya betul. Gitu. Jadi kalau keluarga besar ngumpul tuh bisa ada yang berenang, ada yang lagi nonton, makan gitu sih. Jadi Terus seru. ini jadi bagus banget ada dari kolamnya tuh. Iya ini efek yang Efek-efek sebenarnya airnya ya. agak surprise juga, jadi bagus juga. Iya. Oke, mungkin kita ke sini dulu nih Mas. Aku ngelihat ada sedikit space juga, kayaknya ada ruangan ya di sini ada. Iya betul. Di Kalau sini ini- tuh sebagai kamar mandi karena di bawah itu ada orang tua dari pemilik sih yang hitungannya lansia kali ya. Jadi butuh akses khusus juga sih di sini. Oh, tinggal di sini. Tinggal di sini sih Oke, setiap dan hari. tadi kayak aku juga dapat bocoran sebenarnya dari Mas Yusua. Kenapa tadi pintunya dibikin kayak gitu biar lebih mempermudah juga ya Mas? Salah satu alasannya juga itu sih, untuk kursi roda kan lebih enak ya. Lebih leluasa juga lebih ya. luas, betul. Oke. Nah untuk kamar mandi juga sebenarnya simpel ya Mas. Warnanya juga masih tone warnanya sama. Betul. Tapi lagi-lagi selalu ada bukaan jendelanya Iya, ya Mas ya. mungkin ya prinsip dasarnya dari semua ruangan ini selalu ada openingan sih. Tapi, nah kita bahas keluar nih Mas. Ini sebenarnya ada sedikit yang berbeda dari dindingnya. Iya. Nah kalau ini kenapa Mas tiba-tiba divariasi dengan dinding seperti ini di dalam rumahnya gitu? Sini kan Iya. juga tuh semuanya. Di sini kita lebih main kombinasi aja sih, kombinasi ada cat tekstur supaya nggak semuanya terlalu polos ya. Kalau yang lainnya kan lebih ke cat semen expose ya. Nah di sini kita kombinasiin warnanya tetap warna yang sama abu, tapi Teksturnya aja ada yang beda, teksturnya, iya. gitu. Oke. Dan di atas ini juga semuanya ada ambient light-nya ya Mas. Iya betul, kita kasih lampu. semuanya pertemuan plafon dengan dinding itu kita kasih lampu semua sih, lampu LED. Mungkin kalau malam-malam jadi lebih kelihatan ya, karena ini masih pagi ini nggak terlalu kelihatan. Oke, terus ada apa lagi nih Mas di lantai 1 ini? Oh di situ tuh masih ada Iya. apa? Oh iya oke. Oh, mau dijelasin nih? Benar-benar boleh iya nggak? benar. Ini melihat sesuatu yang berbeda ini. Berarti rumah ini udah pakai smart home kayaknya Mas ya? Iya. Terintegrasi semua dari sini. Betul, jadi dari awal tuh perencanaan juga request klien itu dia pengen untuk ngurus semua lampu, AC dan barang elektronik lainnya bisa diatur dengan gampang. Nah, jadi kita pasang ada satu sistem smart home sih di sini. Oke. Dimana di sini dia bisa ngatur semua lampu, semua AC dan juga bisa intercom sih antar lantai. Gitu. Oh jadi semuanya sampai lantai atas pun bisa dari sini ya? Iya betul, dan dia kontrol lewat HP juga bisa sih. Oke, jadi lebih praktis juga ya Mas ya? Iya. Misalnya lupa matiin lampu atas dari sini bisa gitu ya? Bahkan kalau lagi keluar kota pun katanya juga bisa Bisa diatur ngecek ya? sih. Oke. Keren. Kita mungkin lanjut ke sini lagi nih Mas, aku ngeliat ada satu kamar. Ini yang tadi Mas Yusuf bilang ya, berarti kamar orang tuanya dari owner ya. Kalau dalam mendesain kamar untuk orang tuanya ini adakah request tertentu Mas? Mungkin kalau untuk orang tua ada yang berbeda kah atau seperti apa? Kalau untuk kamar orang tuanya itu sendiri dikarenakan mungkin orang tuanya sudah cukup berumur ya, sudah cukup lansia. Jadi untuk mobilitasnya, jadi kita bikin kalau bisa dari pintu masuk tuh udah deket sama kamar. Oke. Terus dari kamar tuh tadi langsung ke belakang itu ada kamar mandi powder roomnya itu sih. Jadi nggak perlu jalan jauh-jauh atau mesti pindahnya jauh gitu. Jadi bisa langsung di sekitar sini aja. Dan kalau aku lihat emang di samping kanan kirinya kasurnya pun juga lega ya Mas. Maksudnya mungkin kalau pakai kursi roda bisa dari sini, bisa dari sana gitu ya Mas. Iya betul. Dari dua sisi gitu ya. Dan untuk furniture-nya simpel aja ya Mas. Iya, kita furniture-nya tetap simple sih, warna kayu, warna abu, dan kombinasi putih sih. Iya, dan ada bukaan lagi ke arah taman kalau ini. Betul, jadi setiap kamar juga kita kasih ada jendela sih supaya tetap terang dan nggak lembab sih ruangannya. Betul. Oke. Kita mungkin lanjut lagi nih Mas. Yuk. Ke mana nih? Ke sana kali ya, ke dapur ya. Dapur boleh. Nah, dapurnya juga aku ngeliat ada dua ya, dapur bersih sama dapur kotor ya Mas, bersebelahan. Iya, jadi dari owner sih pengennya seperti yang tadi misalnya ada kumpul keluarga gitu, jadi
area sini tuh bisa jadi satu kesatuan. Sini ada meja island mungkin untuk serving makanan, dan di sini dapur bersih mungkin buat lebih ke arah menghangatkan makanan, preparation. Nah, untuk dapur kotornya kita bikin ada area terpisah sendiri sih. Jadi di sebelah sini itu lebih untuk yang masak-masaknya sih. Berat ya? Iya. Masak beratnya di sini. Walaupun ini tuh biasanya kan ada dapur kotor yang terpisah sekali gitu loh Mas. Maksudnya dalam artian tertutup gitu. Kalau ini tetap rasanya masih nyambung ya dengan masih kelihatan masih satu. menyatu gitu. Oke. Nah, dari sini juga ternyata bisa langsung akses ke kolam renang juga ya, Mas? Iya, betul. Di sini juga tetap ada akses sih. Tetap ada bukaan ya. Oke. Nah, kalau ini Mas ada pintu menuju kemana? Ini ke ruang gudang sih sebenarnya. Oh, gudang untuk penyimpanan barang-barang ya. Tapi mohon maaf tidak bisa kita masukin ya karena agak sedikit berantakan seperti itu. Mungkin kita lanjut kemana lagi? Ada yang mau diceritain lagi nggak Mas? Dari lantai 1 ini mungkin yang belum aku tanya. Mungkin kalau di sini kita juga bikin tangganya di sini sedikit unik ya, karena biasa kan tangga tekuk-tekuk bawahnya dia lurus. Kita di sini bikin lebih main kotak-kotak ini plat lipat ya, tangga plat lipat. Supaya sebenarnya space-nya itu di bawah masih luas bisa ya? Lebih luas, dan juga secara visual tuh nggak penuh ya Mas? Nggak penuh, jadi Benar-benar. lebih unik lah gitu ya. Iya. Nah ini emang di bawah pun ada apa nih peliharaan ownernya nih. Iya, akhirnya. di sini akhirnya digunakan oleh ownernya untuk jadi kandang. Jadi kandang. Seger glider ya? Iya, tapi ada betul, nggak sih? seger glider. Ada, ya? lagi tidur Oh, guys. lagi tidur. Bangun udah siang. Apa udah dipindahin ya? Oke, benar-benar area tangganya bisa untuk penyimpanan, bahkan sebenarnya pun, tapi karena ini emang sengaja dibuka ya Mas, biasanya ada dibikin storage tertutup seperti itu ya. Ini sengaja dibuat terbuka. Oke, sekarang kita mungkin lanjut ke atas kali ya, kita lihat di atas ada apa. Nah, kalau untuk material tangganya sendiri nih pakai apa Mas? Nah, kalau ini kita pakai papan kayu sih, jadi di sini karena balik lagi konsepnya yang natural, kita kasih bahan kayu juga. Cuman untuk kacanya ini kita railing semua pakai kaca karena kita pengen ngasih kesan yang lebih transparan, mungkin yang lebih halus di sini. Jadi masih bisa ngelihat juga ya ke sana gitu, nggak tertutup gitu ya Mas ya. Nah, untuk kacanya sendiri ini pakai yang ketebalannya berapa Mas? Berarti? Ini di 10 mili sih. Dan berarti kan kalau biar lebih kuat ini harus perlu ditanam ke bawah gitu ya Mas maksudnya? Iya, betul. Jadi di sini berapa nanti senti Mas masuknya ke bawah ini? Ini sekitar 3 cm ya, kita masukin ke plat dari betonnya sih. Terus kita tutup pakai papan kayunya itu sih. Berarti udah aman ya Mas gitu ya? Iya, soalnya teman-teman suka ada yang nanya, kalau misalnya railingnya cuma full kaca gini pasti mereka bertanya-tanya. Makanya aku tanya dulu nih sebelum ada yang komen gitu. Nah, untuk dindingnya di sini juga sama ya, sama seperti di bawah ya Mas? Pakai cat yang apa? Tekstur tadi itu ya? Iya betul. Ya? Jadi di sini kita pakai warna yang sama, warna netral ya, warna putih itu, tapi dengan tekstur yang ada tonjolan-tonjolannya sih di sini. Dan di atasnya ada skylightnya. Jadi tangganya terang banget ya Mas ya. Jadi kita buat hemat energi juga sih, nggak perlu ada lampu di atas tangga, kita pakai skylight aja. Nah, kita udah sampai di lantai 2 nih Mas ya. Cuman sepertinya masih ada lagi nih di atas. Jadi ini 2,5 lantai berarti ya rumahnya? Iya, hitungannya mezanin sih, ada area mezanin. Ada mezaninnya ya, oke. Tapi kita bahas di sini dulu. Untuk di lantai 2 ini berarti peruntukannya untuk apa aja nih Mas? Di sini? Kalau di lantai 2 ini fungsinya mungkin lebih personal kali ya. Ada master bedroomnya itu sendiri, terus ada area service di belakang, ada gudang, ada kamar pembantu dan toilet pembantu. Dan ada tambahan 1 kamar lagi di sini sebenarnya untuk kalau ada keluarga yang dari luar kota datang, dia bisa nginep sih di sini. Oke, dan di sini kalau aku bisa bilang emang rumahnya kerasa makin luas ya Mas ya. Karena ini kan jendela full kaca bukaan ini juga, jadi kita pemandangannya tuh luas ya. Yang ada di luar kayak ke bawah ke dalam juga. Betul. Gitu ya. Dan sekaligus karena kita lihat di depan ada taman, di belakang ada taman, kita sengaja kasih kaca-kaca semua sih di bagian depan belakang. Jadi udaranya juga bisa ngalir gini ya Mas ya ke dalam. Iya betul. Oke, berarti kita mau kemana dulu nih Mas? Ngelihat ruangan apa dulu? Ini mungkin? Boleh langsung ke master bedroom. Nah, kalau master bedroom ini kan salah satu mungkin yang paling utama juga gitu kan. Kalau misalnya pasti ada permintaan khusus gitu nggak dari ownernya Mas dalam mendesain kamar utama ini? Sebenarnya dari awal kalau request ownernya dia pengen dapat kamar yang view-nya kolam renang. Oh itu. Jadi kenapa kita taruh kamar masternya di belakang itu supaya di belakang ini ada jendela
yang langsung ngadep ke kolam renang sih di sini. Yang Oh kolam iya renang benar, belakang tadi. ini view-nya langsung ke kolam renang ya? Plus di belakang kebetulan ada taman besar juga, kita kasih openingan supaya ada view. Jadi kayak dapat bonus ya Mas, ternyata dari Iya. atas ini ada view taman ijo-ijo banget gitu. Dan emang kalau misalnya kita lihat tetap ya konsisten, semua jendelanya gede-gede Mas. Iya. Bukaannya semua besar-besar. Nah tapi biasanya ada yang suka tanya tuh Mas, maksudnya teman-teman emang nggak panas ya di Indonesia rumahnya semua pakai full kaca gitu? Iya. Bisa dijawab Mas. Mungkin kalau dari awal perencanaannya kita kasih openingannya itu supaya nggak panas, kita taruh di sisi timur sih. Oke. Nah kalau timur kan itu biasanya lebih ke matahari pagi. Ya. Di matahari pagi pas bangun pagi kita buka kamar, buka jendela kamar itu enaknya langsung dapet cahaya pagi sih di sini. Jadi kalau udah cahaya siang biasanya ke arah timur situ kita udah tutup, kita kasih banyak dinding lah gitu ya. Berarti balik lagi diperhatikan emang menghadapnya ke arah mana seperti itu Betul, ya Mas ya? secara prinsip di tropis ya, tropis Indonesia. Dan bahkan ini tadi sepertinya juga gordennya juga pakai smart home ya? Oh iya betul. Pakai remote maksudnya. Jadi Semuanya ya Mas di sini. Dari request ownernya juga pengen semua elektronik tuh kalau bisa pakai yang smart sih sistem. Jadi lebih praktis aja gitu ya. Iya betul. Ah tidak gelap. Harus. Oke kita buka lagi Mas. Oke jadi emang lebih praktis semuanya sekarang bisa dari mana aja. Ini kalau ini kan cuman dari remote ini aja tapi ya Mas ya, nggak bisa Iya. dari HP ya. Beda sama yang tadi ya smart home system itu ya. Dari sistem smart home-nya juga bisa Oh, sih. bisa ya? Di situ ada kontrol master. Untuk gordennya juga. Untuk magordin bisa juga. Oh, wah, seru banget. Apa? Oh iya, benar-benar. Terus ada apa? Ada sesuatu sepertinya di balik gorden. Nah, ternyata ada pintu kecil. Boleh Mas ke situ Mas? Iya. Nah, kalau ini kenapa nih Mas? Tiba-tiba ada balkon di sini kan? Kelihat pintunya ngumpet Mas, tapi ternyata pas sampai Iya. sini cukup lega nih. Konsepnya seperti apa? Jadi balik lagi ke request klien juga sih, tadi kan pengen dapet view yang ke arah kolam dan juga bisa tempat istilahnya nyantai-nyantai lah. Jadi kita bikin di sini ada sisa space, ini bisa kita pakai buat mini balkon sih di sini. Oke, dan balik lagi emang view-nya juga kolam renang ujung-ujungnya Iya, ya Mas ya, betul. sesuai request ownernya juga ya. Iya. Oke, nah di situ juga aku lihat ada satu pintu, itu menuju ke mana Mas? Nah kalau ini seperti yang tadi Nggak bisa nembus dari sini ya? Iya. Salah, emang itu apa Mas? Ini sebenarnya area service yang tadi di belakang ini, jadi ini ada toilet pembantu, terus sebelahnya ada gudang sih di sini. Oke, ntar deh kita lihat dari sana deh. Kita keluar dulu dari kamarnya. Ini kayak dari kamar tidur utamanya ini juga clean look gitu ya Mas, minimalis, nggak yang terlalu banyak barang-barang gimana. Dan ini untuk lemarinya di sebelah sini ya Mas. Iya. Di balik situ ada kamar mandi berarti. Di belakangnya Boleh ada kita lihat kamar master. mandinya? Iya. Oke, kamar mandinya juga masih konsisten ya Mas, seperti yang di bawah ya? Iya, Maksudnya betul. warnanya pun abu-abu semua. Kita bikinnya sih ya simple tapi tetap masih satu bahasa lah ya di sini. Iya, cuma kalau di sini emang ukurannya jauh lebih besar ya Mas, karena ada Iya. bathtubnya juga. Di sini sih mungkin karena ada request buat ada bathtub ya di sini. Jadi kita coba maksimalkan ada space lah buat bathtub di sini. Terus taruhnya juga supaya lebih privacy kita taruh di sebelah jendela sih. Oh iya benar, karena kalau dari sini nggak kelihatan ya. Iya. Oke, perlu diperhatikan juga berarti letak jendelanya ya, ini letak bathtubnya. Tapi tetap sih semua kamar mandi sih baiknya ada jendela ya. Harus ya Mas ya, biar nggak Cahaya lembab dan juga ya. udara, betul. Oke, lanjut lagi ke ruang lain Mas. Boleh. Oke, di sini ada pintu lagi menuju ke kamar. Ini kamar tamu, kamar tidur tamu. Kalau di sini sih memang sampai sekarang masih difungsikan sebagai kamar tamu ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga dari luar kota atau dari kerabat luar kota itu datang, dia bisa nginep di kamar ini sih. Oke. Cuman sementara kalau nggak ada tamunya jadi tempat penyimpanan sementara sih. Iya. Dan di sini tuh ada yang unik menurutku. Bukaannya ini bukan di atas, tapi ada di sini nih Mas. Gimana Iya. ceritanya nih? Karena balik lagi kita pengen dapat semua ruangan tuh ada jendela, ada openingan udara gitu. Jadi kita kasih openingan jendela yang ngadep ke skylight tangga tadi. Di sini masih dapat cahaya. Terus ini kan timur ya. Ini timur bisa dapat cahaya timur. Nah, kalau barat di sini kita bikin sekecil mungkin. Jadi
jendelanya mungkin kecil, nah tapi bisa dibuka supaya untuk udara sih. Udaranya masuk. Cuman kalau siang-siang jadi nggak panas juga gitu Iya. ya. Nah untuk material lantainya nih, sepertinya kan berbeda nih. Kalau di Oh, kamar iya. ini pakainya apa Mas berarti? Kalau untuk semua kamar kita pakainya ada parket sih, parket Oh ini kayu. parket ya? Mm-mm. Oh oke, dan dipilihnya warnanya lebih muda ya Mas? Iya, warnanya lebih hangat lah ya warnanya. Oke, untuk di kamar untuk beristirahat soalnya ya. Kita mungkin lanjut lagi ke mana nih? Ke situ dulu kali ya kita. Karena udah kelihatan nih kalau keluar dari kamar langsung ada apa namanya? Ini ruangan apa berarti Mas disebutnya? Kalau ini sih lebih ke area living room tambahan ya. Jadi misalnya kayak tadi ya, kalau ada saudara dari luar kota nginep di sini, nah dia bisa ngumpul-ngumpul juga di sini sih. Jadi Dan areanya juga masih cukup luas ya untuk di Iya. sini ya. Dan lagi-lagi ada bukaan, ada balkon juga. Iya. Kalau ini view-nya ke arah depan rumah ya Mas ya? iya, di sini kita bikin balkon yang tadi sebenarnya fungsi balkonnya juga sebagai teras atap di lantai bawah ya. Oh iya benar-benar. Jadi sini sebagai teras atap juga sebagai balkon yang bisa ngelihat area satu komplek ini sih jadi. Dan emang masih banyak area hijaunya ya, jadi Iya. nyaman juga di sini kalau misalnya nongkrong di sini ya Mas ya. Dan untuk area terbukanya mungkin ya kalau bapak-bapak yang merokok gitu. Iya, heeh. Jadi nggak di dalam rumah. Aku penasaran di atas Oh, itu iya. ada apa sih? Sekarang kita menuju ke lantai mezaninnya nih Mas ya. Iya. Nah kalau ini sebenarnya peruntukannya apa Mas? Lantai mezanin ini? Nah, Karena masih kosong nih kalau aku lihat. Iya, betul. Nah, kalau dari perencanaan awal kita, sebenarnya di area mezanin ini pengen jadi perpustakaan sih. Mungkin masih belum rencanakan cara khusus ya, jadi tetap masih dibikin ruang kosong sih. Oke, mungkin bertahap kali ya Mas ya. Iya, betul. Dan akhirnya kita di atas ini bisa, aku bisa megang nih. Tinggi banget ya tadi dari bawah kan 11 ya? 11 Iya. meter ya. Kalau ini materialnya apa Mas? Nah, kalau ini kita pakai WPC kali ya, pakai produknya Conwood sih sini. Tapi ada alasan tertentu nggak kenapa kok pilih pakai material ini? Kita waktu itu milih cari-cari material khusus yang sebenarnya kalau kayu asli kan takutnya ada rayap atau Iya. pengerjaannya bakal ribet ya. Nah di sini kita cari yang lebih tahan lama dan bisa lebih sintetis ya. Akhirnya terpilihlah pakai Conwood ini ya Mas. Akhirnya kita lihat looks-nya juga, oh ini kayaknya masih bagus tuh untuk sebagai bentuk kayu gitu sih. Tapi karena emang ini udah paling atas, jadi kerasa lebih paling panas ya Mas di sini ya Mas, rasanya Iya, ya. karena mungkin udara panas kan selalu naik ke atas Iya ya. iya benar-benar di sini lebih. Oh iya benar. Kalau dari atas ini kita bisa ngelihat langsung sampai lantai 1 ya Mas. Iya. Sebenarnya kita juga bisa, berarti ownernya juga bisa berkomunikasi sama yang di bawah ya. Komunikasi lantai 1, 2, 3 tuh bisa Bisa kedengaran semua kedengaran ya. lah ya. Oke, tapi aku boleh tanya nggak nih Mas? Ini kenapa railingnya dibuat seperti ini? Mungkin kan kalau dari segi keamanannya kurang ya Mas ya. Apalagi misalnya ada anak kecil gitu. Kalau di sini sih memang dari request ownernya juga sih ya, karena fungsinya nanti lebih ke area baca gitu, di area yang dimana bakal lebih banyak orang dewasa sih di sini. Oke. Dan anak kecil juga diharapkan nggak naik ke atas sini sih, jadi kita bikin sengaja yang mungkin nggak terlalu Tertutup ya? tertutup lah ya. Biar lebih los lagi, karena Iya. emang kayaknya ownernya suka semua ruangnya bisa terlihat dari mana aja gitu ya. Betul. Dan dari sini sebenarnya, wah view-nya tuh langsung dapat lagi nih, masih ijo-ijo di sini. Tapi emang sengaja di sini nggak dipakein gorden atau rollerblade gitu ya Mas berarti untuk di Iya. kaca ini. Kalau di sini sih memang karena areanya pengen lebih kelihatan besar ya, lebih openingannya besar, kita kasih jendela yang menyerupai bentuk atap juga sih segitiga. Ngikutin bentuk atap ya. Iya, dan di sini juga karena belakangnya ada taman besar, nah kita buka juga Sekalian ya, Mas, dibuka. sekalian supaya dapat ijo-ijo lah ya. di sini. Sebenarnya udah asik banget di sini untuk ruang baca menghadapnya ke taman. Ya. Iya, betul. Udah cocok banget. Nah masih ada satu pintu lagi tuh Mas, kemana tuh? Nah, Banyak kalau pintu. di sini Tapi untuk penggunaan pintunya juga konsisten ya Mas, untuk warnanya. Kalau ini pintunya berarti dari apa Mas materialnya? kalau ini ya, kalau dari pintu semua kita pakai kayu jati asli sih. Oh kayu jati asli. Jadi semuanya kita bikin custom dan kusen-kusennya juga kita bikin custom sih. Biasa kan kusen sampai ke atas. Ini kita dipasang di kiri kanannya aja. Jadi lebih seamless juga ya Iya, lebih pintunya minimalis. kelihatannya. Oke, nah kalau ini peruntukannya apalagi nih Mas?
Kalau di sini sebenarnya ruangannya sengaja dibikin ada railingnya, ada tempat khususnya itu sebenarnya buat rooftop sih. Lebih luas lagi pandangannya kalau di sini view-nya. Bisa lihat city skyline lah di sini. Semuanya nih bisa ngelihatnya dari sini. Oke. Jadi Banyak kalau mau banget. lihat sunset juga bisa di Weh, sini. asik-asik. Tempat Oh iya nongkrong. bener loh. Karena emang kerasa lebih tinggi ya daripada rumah tetangga ya Mas ya? Iya, Rumah tetangga di sini. sekitarnya ya. Jadi nggak terhalang atap gitu loh. Oke. Ada lagi Mas? Kalau untuk torennya di mana Mas berarti? Nah, kalau torennya tadi, kalau di sini kan lebih ke AC outdoor ya. Kalau toren tuh tadi ada di ngumpet di sebelah kiri sih, kiri atapnya. Oh, bukan di Tadi- sini berarti nggak? Kalau ini outdoor AC di situ semua Iya, ya outdoor ditaruhnya. AC. Nah, toren tuh di sebelah situ sih. Oh, toren di situ ada lagi terpisah ya Mas? Iya. Beda di sisi yang berbeda. Berarti ada bukaan lagi tuh untuk ke toren. Ini ya Mas. Ini pintu atau jendela berarti jendela sebenarnya ya? Iya, ini sebenarnya jendela tapi Oh, ini sekaligus teman-teman. untuk keluar masuk toren sih di sini. Jadi lebih mudah juga ya Mas. Ada aksesnya seperti ini ya. Jadi kalau tadi dilihat tuh posisi kamar mandi tuh di lantai bawah sama lantai satu tuh satu shelf lah istilahnya, satu Oke. satu posisi. Jadi pas di atasnya kamar mandi kita taruh toren sih. Itu fungsinya lebih gampang gitu ya. efisien lah pipanya, jadi langsung dari atas ke bawah. Oh iya. Oke. Ada lagi mungkin Mas mau diceritain? Dari lantai atas ini udah ya kayaknya ya. Kayaknya sih udah sih ya semua. Oke, kita belum ke situ tuh. Ada ruangan lagi, coba kita intip Mas, ada apa di situ? Iya. Masih ada ruangan di sebelah sini tadi Mas. Kelewatan kita malah udah Iya. naik duluan. Di sini apa aja nih Mas Yosua? Nah, kalau di sini kita area bagian belakang ini kita khususkan untuk area servis sih. Yang ini. Jadi di sini ada area ke arah toilet pembantu dan di sebelahnya sini ada area gudang. Oke. Sini gudang, sebelah sini ada area kamar tidur pembantu sih. Oke, ada yang bisa dilihat nggak Mas? Yang ini ya tadi ya? Iya. Oh, yang ini bisa ya. Nah, ini tuh sebenarnya kelihatan dari arah balkon kamar itu loh teman-teman tadi yang udah kita mention. Iya. Pintu ini ya Mas ya. Betul. Ini berarti menuju ke kamar mandi. Nah, di sini kamar mandi pembantu karena dia Luas loh. nggak dapet mungkin ventilasi langsung, jadi kita kasih ada mini balkon lah di sini, yang dimana ini dapat view ke kolam juga sih. Jadi sebenarnya kalau bisa ruangan kamar mandi pembantu nggak terlalu sumpek lah gitu. Oh iya, pas keluar langsung dapat view ini juga Iya, ya. Oke, mungkin habis ini kita cerita-cerita dikit nih Mas. Udah semuanya kan ya rumahnya? Iya, udah sih, udah semua. Semuanya. Mungkin kita cerita-cerita dikit nih soal budgetnya, pasti pada penasaran kan? Ayo Mas, di bawah Mas. Makasih loh Mas sudah diajakin house tour keliling Iya, rumahnya. sama-sama. Kita cerita seru banget, keren hasil karyanya Mas. Semoga ntar bisa collab lagi di hasil karya yang lainnya ya Mas ya. Iya, amin. Oke, biasanya kalau ada duduk kayak gini tuh kita bahasnya seputar budget nih Mas. Oke. Soalnya teman-teman pasti pada penasaran buat ngebangun rumah ini tuh budgetnya berapa sih Mas? Kalau sebenarnya di sini kan kita ada pekerjaan arsitektur dan interior ya. Betul. Mungkin saya sebutkan kisarannya saja Boleh, ya. boleh. Kalau untuk arsitekturnya sendiri dengan luas bangunan 260 meter persegi tadi, kisarannya di sekitar 7 juta lah per meter. 7 juta per meter, tinggal dikaliin aja tadi. Iya, betul. Terus kalau untuk interiornya? Nah, kalau interior di kisaran sekitar 2,5 lah, 2,5 juta per meter ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya-tanya juga nih ke Mas Yosua, mungkin mau pakai jasanya juga, bisa kontak kemana? Bisa langsung ke Instagramnya Perupa Ruang sih. Berupa ruang nanti di sini ya. Tring. Ada lagi mungkin Instagram lainnya? Atau Yosua Kuncoro sih Instagram Oke, boleh pribadi tuh saya. kontak. Ntar siap-siap ya Mas, ditanya sama teman-teman. Siap, silakan boleh sih. Silakan, boleh banget. Ayo mau muncul Kak di sini. Soalnya ada yang dari tadi ada yang ngumpet, jadi harus muncul juga nih. Kita perkenalkan dong. Ini partnernya Mas Yosua nih dengan Kak siapa? Berdiri aja apa ya? Kana ya? Iya. Oke, bisa juga karena mereka tuh berdua ya ngerjain proyek ini Iya, berarti ya. betul. Berdua. Ntar teman-teman ketemu sama mereka nih. Kalau Kana ada Instagramnya mungkin? Ada sih, tapi agak ribet tuh. Nggak apa-apa. Great Hana gitu. Nanti kita masukin pokoknya. Oke teman-teman, makasih banyak nih udah collab sama Wicak Miftah di Inspirasi. Pastinya menginspirasi teman-teman semua nih. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen, dan follow Instagram kita Wicakson dan Miftah Jana, TikTok Wicak Miftah, dan Instagram Inspirahome. Bye-bye! Dan